Kali ini, kita akan ngebongkar salah satu misteri paling kelam di zaman kita, arsip Jeffrey Epstein. Ini bukan cuma sekedar cerita kriminal biasa, tapi sebuah jaring kusut yang menyeret nama-nama paling berkuasa di dunia. Nah, yang bikin kasus ini meledak sebenarnya bukan kejahatan Epstein pas dia masih hidup, justru kematiannya yang super misterius. Pertanyaan yang muncul sejak saat itu, apakah dia bunuh diri atau sengaja dibungkam, adalah titik awal dari terbukanya semua rahasia ini. Coba deh, kita lihat lini masa ini. Dari kesepakatan aneh di tahun 2008 sampai kematiannya yang mendadak banget tepat sebelum dia diadili. Polanya ini loh, seolah-olah membangun satu kesimpulan yang bikin resah. Seorang pria yang pegang rahasia besar banyak orang, tiba-tiba bungkam selamanya. Oke, sebelum kita bedah arsipnya, kita kenalan dulu deh. Siapa sih sebenarnya pria yang ada di pusat skandal global ini? Jeffrey Epstein ini kayak punya dua muka. Di depan umum, citranya, wah keren banget, ahli keuangan yang brilian, seorang mentor. Tapi di balik layar, dia adalah seorang predator dan penjahat. Dan yang paling mengerikan adalah bagaimana citra baiknya itu justru dia jadikan tameng sekaligus alat untuk menyembunyikan sisi gelapnya. Perjalanannya ini pinter banget. Dia mulai dari guru matematika, terus pakai koneksi buat masuk ke dunia finansial. Ujung-ujungnya, dia bangun lingkarannya sendiri yang isinya orang-orang super penting. Nah, jaringan inilah yang jadi sumber kekuasaannya, dan belakangan jadi alat untuk kejahatannya yang nggak terbayangkan. Kematian Epstein bukannya bikin rahasianya terkubur, malah sebaliknya. Publik jadi makin penasaran dan menuntut semuanya diungkap. Dari sinilah kotak Pandora yang kita kenal sebagai arsip Epstein akhirnya kebuka untuk umum. Nah, ini penting banget buat dicatatnya, yang namanya arsip Epstein itu bukan cuma satu daftar nama sensasional, bukan. Ini tuh tumpukan jutaan lembar dokumen hukum, isinya bukti, kesaksian, dan jejak digital dari investigasi bertahun-tahun. Dan jumlahnya itu gila banget. Kita ngomongin lebih dari 3 juta halaman dokumen yang dirilis di awal tahun 2024. Coba bayangin, itu setara ribuan buku tebal yang isinya ngebongkar semua jaringan gelap ini. Isinya apa aja? Macam-macam. Dari catatan penerbangan jet pribadinya yang terkenal itu, Lolita Express, sampai transkrip wawancara para korban yang, jujur, bikin ngelus dada. Tiap lembar itu kayak kepingan puzzle dari sebuah gambar yang sangat mengerikan. Nah, karena lingkaran pertemanan Epstein isunya orang-orang kelas kakap, ya nggak heran kalau arsip ini penuh dengan nama-nama yang sangat kita kenal. Inilah yang bikin kasus ini meledak di mana-mana. Salah satu nama terbesar yang keseret adalah Pangeran Andrew dari Kerajaan Inggris. Tuduhannya serius banget, datang langsung dari korban Virginia Giuffre dan diperkuat dengan bukti foto. Ini benar-benar mengguncang salah satu kerajaan tertua di dunia. Lalu ada nama mantan Presiden Amerika, Bill Clinton, yang muncul puluhan kali. Walaupun gak ada tuduhan kriminal langsung di dokumen ini, tapi frekuensi perjalanannya yang sering banget dengan jet Epstein itu menimbulkan tanda tanya besar di benak publik. Donald Trump juga sama. Dulu mereka itu teman dekat di tahun 90-an, tapi katanya sih terus berantem. Nah, dinamika pertemanan yang berubah jadi perseteruan ini nambah lagi satu lapis kerumitan politik di keseluruhan cerita ini. Tapi, ada satu hal yang harus kita garis bawahi banget. Cuma karena nama seseorang disebut di dokumen ini, itu nggak otomatis berarti mereka bersalah ya. Arsip ini nunjukin adanya hubungan atau koneksi. Tapi buat ngebuktiin siapa yang terlibat kejahatan, itu urusan pengadilan, bukan opini publik. Tapi ceritanya nggak berhenti di dokumen hukum aja. Bagi sebagian orang, apa yang terjadi ini jauh lebih dalam, lebih gelap. Ini udah masuk ke wilayah konspirasi yang katanya melibatkan ritual dan kekuatan-kekuatan tersembunyi. Menurut teori ini, Pulau Epstein itu bukan sekedar tempat pesta, tapi jebakan. Jadi gini skemanya, para elit diundang, semua kegiatan mereka direkam pakai kamera tersembunyi. Terus rekamannya diduga dikirim ke Mossad, intelijen Israel. Tujuannya untuk memeras para pemimpin dunia ini demi kepentingan tertentu. Dan peran Ghislaine Maxwell, yang ayahnya konon seorang mata-mata, dianggap jadi penguat teori ini. Ada lagi yang lebih jauh. Dari perspektif keagamaan, ada yang percaya kalau kejahatan di pulau itu bukan cuma buat meras orang. Mereka mengklaim ini adalah bagian dari ritual pemujaan setan, yang tujuannya menyebarkan kebobrokan untuk mempersiapkan kedatangan sosok Dajjal atau Antikristus. Ini contoh yang menarik banget. Cuma gara-gara satu kata salah ketik di dokumen, Bell name, bisa muncul dua narasi yang beda jauh. Penjelasan logisnya adalah kesalahan mesin scan, harusnya bank name. Tapi buat penganut teori konspirasi,
Ini bukan kebetulan. Belname diartikan sebagai Baal, iblis kuno yang diasosiasikan dengan pengorbanan anak. Dari sini, kita bisa lihat betapa dalamnya jurang interpretasi di kasus ini. Oke, jadi setelah semua dokumen ini dibuka, teori-teori menyebar, lalu apa? Apa hasil akhirnya? Apa yang kita dapat dari semua ini? Ya, sayangnya hasilnya justru bikin frustrasi. Publik di seluruh dunia syok berat, tapi konsekuensi hukum buat para elit yang namanya keseret rasanya kok minim banget ya. Jadinya publik marah, tapi keadilan yang diharapkan nggak datang. Pada akhirnya, pembukaan arsip Epstein ini justru bukan membawa keadilan yang diharapkan banyak orang. Malah sebaliknya, ini seakan-akan menunjukkan sebuah kenyataan yang pahit. Bahwa kayak ada dua jenis hukum, satu buat kita orang biasa dan satu lagi buat mereka yang dilindungi oleh kekayaan dan pengaruh. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang terus menghantui. Kalau kekuasaan yang luar biasa ketemu sama kejahatan yang luar biasa juga, apa keadilan bisa benar-benar menang? Nah, itu pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.